Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Tentunya kita doakan bagi sahabat-sahabat kita mungkin yang terkena musibah banjir, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran sehingga banjirnya cepat surut. Baiklah anak-anakku, mengenai kisi-kisi kelas 7 ini kita akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi PTS, bahwasanya di kelas 7 ini ada 4 bab. Yang pertama tentang beriman kepada malaikat. Yang kedua, berempati, menghormati orang tua dan menghormati guru. Yang ketiga, mengenai keutamaan hari Jumat dan sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Untuk mempersingkat waktu, tolong kalian siapkan alat tulis seperti pensil, pulpen, buku tulis, dan buku paket kalian, agar tatkala dijelaskan kalian langsung segera mencatat. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai dari nomor 1. Di sini peserta didik mampu menentukan hukum sholat Jumat. Jadi sebagaimana kita pahami bersama, sholat Jumat kan pengganti sholat zuhur. Sholat zuhur hukumnya wajib. Sholat Jumat berarti wajib juga. Namun wajib ini terbagi menjadi 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu secara individu, kalau fardu kifayah kewajiban yang dapat diwakilkan oleh seseorang. Kira-kira sholat Jumat ini hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Yang kedua, peserta didik mampu menegaskan tentang halangan yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Nah, hukum sholat Jumat ini kan wajib. Nah, maka apabila seseorang itu meninggalkan, tentunya ada beberapa hal yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan sholat Jumat itu. Yang pertama, yang ada di buku kalian itu, pertama, sakit. Sakitnya pun sakit parah, bukan sakit ringan. Kalau hanya pano, kemudian pilek biasa, tetap wajib itu. Ini sakitnya sakit parah yang dia tidak mampu untuk berangkat menuju sholat Jumat. Yang kedua, hujan lebat. Ini pun kalau tidak ada penghalangnya. Mohon maaf, kalau tidak ada naungannya. Kalau ada naungannya seperti zaman sekarang, seperti ada payung, ya mungkin masih tetap wajib. Tapi kalau hujan lebat, angin deras, bahkan sampai banjir, nah itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, karena menuju masjid itu jalanannya berbahaya atau tidak aman. Yang keempat adalah musafir. Jadi orang musafir perjalanan jauh, ingat perjalanan jauh yang memperbolehkan dia untuk melaksanakan, yang boleh dia melaksanakan sholat qashar. Tapi kalau perjalanannya hanya dari sini ke sekolah, itu jaraknya cuma 2 km, ya tetap wajib sholat Jumat. Yang ketiga, syarat wajib dan syarat sah. Intinya, kalian harus bisa membedakan syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib, itu yang berkaitan dengan orangnya. Orangnya yang memenuhi syarat ini, maka dia wajib. Contoh, syarat wajib itu Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan bermukim. Itu syarat wajib. Syarat wajib intinya yang berkaitan dengan orangnya. Kalau syarat sah itu berkaitan dengan sholat Jumatnya. Berkaitan dengan sholat Jumatnya. Di antaranya apa? Sholatnya dilaksanakan di tempat bermukim. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Dan berjamaah pun ada syaratnya lagi, 40 orang. Dan dikerjakan di waktu zuhur
Dan yang terakhir syarat sahnya adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi syarat wajib berkaitan orangnya, syarat sah berkaitan dengan sholat Jumatnya. Peserta didik mampu mengamalkan sikap hormat kepada orang tua. Nah, nanti di sini ada ilustrasi mengenai seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jadi permasalahannya gini, mengenai sikap hormat kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya ini non-muslim? Orang tuanya non-muslim. Kira-kira anak ini wajib atau tidak berbakti kepada orang tuanya? Selagi itu tidak untuk pindah agama, selagi itu untuk tidak durhaka kepada Allah, selagi itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib anak itu taat kepada orang tuanya. Contoh, orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, disuruh belanja ke warung, wajib taat, wajib hormat. Tapi kalau disuruh ke gereja, jangan mau. Karena kenapa? Karena sudah melanggar aturan yang ada. Karena nggak boleh diajak ke gereja, ibadah di sana, yang nggak boleh. Ini hukumnya haram. Kalau misalnya disuruh nyapu, suruh masak, suruh ngepel, yang masih masalah biasa, itu hukumnya wajib seorang anak patuh kepada orang tuanya walaupun non-muslim. Selanjutnya, hormat kepada guru. Nah, ini penting juga nih. Biasanya kalau gurunya baik, anak-anak kira-kira apa nih yang perlu dilakukan? Ya tentunya pertama meneladaninya. Tapi bagaimana kalau gurunya ini, mohon maaf, berbuat kesalahan, tidak berlaku baik? Bagaimana tanggapan kita? Wah, kalau saya masih omongin, jangan, bahaya ini. Jadi ditegur dengan sopan. Kemudian bagaimana caranya tatkala di kelas? Ya kalau misalnya guru menjelaskan, ya kita dengarkan dengan baik. Itu salah satu sikap hormatnya. Bahkan kalau bertanya saja ada caranya. Angkat tangan dulu, kalau dapat izin baru kita bertanya. Jangan asal main motong aja. Guru lagi jelasin enak-enak langsung, saya pak, waduh, angkat tangan dulu, diizinin baru berbicara. Itu sopannya. Nah, bersikap empati kepada sama manusia. Kalian harus paham tentang apa itu pengertian dari empati. Dan contoh-contoh empati ini sekarang sudah banyak sekali. Di antaranya yang paling gampang adalah kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Teman kita lagi sakit, bagaimana cara berempatinya? Teman kita terkena musibah banjir, bagaimana cara berempatinya? Nah, itu bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Kemudian menentukan yang berhak menjadi khatib sholat Jumat sesuai dengan syarat-syaratnya. Ini penting nih. Syarat jadi khatib apa saja? Itu biasanya syarat seperti syarat orang menjadi imam. Kemudian syarat khutbah Jumat itu apa aja? Itu bisa kalian lihat di halaman 129. Kalian nanti bisa lihat di sana. Kemudian tentang hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat itu sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya adalah memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahim, berkumpulnya umat Islam, bahkan sering berjamaah di masjid, menambah semangat kerja, melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Betul. Jadi sholat Jumat datang, jangan jam 12, datangnya jam 10. Sekolah pak, ya udah minimal setelah bel sekolah langsung
berangkat menuju masjid. Nah, ini peserta didik mampu membandingkan antara rukun khutbah Jumat dan syarat khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu ada 6. Nanti kalian lihat tuh. Nah, nanti gini nak, yang perlu kalian pahami ketika rukun khutbah Jumat itu ada kalimat seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin ini dalam rukun khutbah itu bacaan apa? Coba kalian lihat halaman 128. Nah, kalau kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin berarti puji-pujian, mengucapkan pujian kepada Allah. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berarti salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti itu dua kalimat syahadat. Kemudian Allahumma ighfir. Nah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini berarti rukun khutbah juga. Rukun khutbah yang mana itu disebut dengan mendoakan orang muslim. Jadi garis bawahnya apa? Muslimin wal muslimat. Ada kata-kata muslim, muslimat berarti doa. Alhamdulillah berarti pujian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti dua kalimat syahadat. Kalau Allah Ta'ala, kalau kata qala Allah Ta'ala berarti firman Allah. Berarti membaca ayat Al-Quran. Ada di halaman 128. Nah, bagaimana kalau syarat khutbah Jumatnya? Syarat khutbah Jumat itu ini berarti yang berkaitan dengan khutbahnya dan khatibnya. Khatibnya harus suci, menutup aurat. Itu harus kalian pahami. Lanjutnya, ibadah sunnah di hari Jumat. Nah, ini. Jadi, hari Jumat kan hari istimewa. Dan banyak amal-amalan sunnah seperti mandi, pakai baju putih. Ingat, baju putih bukan baju baru. Baju warna putih. Peci juga dianjurkan putih. Kalau sarung bebas. Kemudian pakai minyak wangi, cukur kumis. Ingat, jangan cukur jenggot, makruh hukumnya. Jenggot makruh. Kalau kumis sunnah. Kemudian sunnahnya lagi berangkat ke masjid lebih awal. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu apa? Sholat sebelum kita duduk. Di masjid kan kita baru masuk nih pakai kaki kanan. Nah, sebelum kita duduk, nah kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid ini tidak sah kalau sholatnya di jalanan, di lapangan nggak sah. Kenapa? Karena sholat menghormati masjid. Kalau di lapangan, di jalan namanya sholat menghormati jalan, kagak ada. Lanjut, membandingkan pengertian dan pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat di bab tentang sholat jamak qashar itu di halaman 141. Halaman 141. Jadi bedakan antara jamak dengan qashar. Kalau sholat jamak itu penggabungan dua waktu sholat. Kalau sholat qashar meringkas sholat. Sholat jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Nah, bagaimana kalau sholatnya digabungkan dan diqashar? Maka namanya sholat jamak takdim qashar. Zuhur, asar dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian sholatnya diringkas. Nah, sholatnya diringkas menjadi 2 zuhur, 2 asar. Maka sholatnya disebut sholat jamak takdim qashar. Pak Ustadz, bagaimana kalau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya? Maghribnya 3,
isyanya 2. Tetap namanya sholat jama' takhir qasar. Kenapa takhir? Karena maghrib dan isya akhiran waktu isya. Jadi sholat maghrib dulu, baru sholat isya 2 rakaat, maghribnya tetap 3 karena nggak bisa dikosor, isyanya 2 dikosor, maka disebut jama' takhir qasar karena dikerjakan di waktu isya. Nah, ini nanti berupa cerita, kalian pahami ceritanya itu karena ceritanya panjang. Si fulan melakukan perjalanan jam sekian, kemudian dia sholat jam sekian di waktu ini, di waktu sholat ini, maka namanya sholat apa? Nah, tolong kalian perhatikan tuh, dia sholatnya di waktu yang pertama atau waktu yang kedua. Kalau waktu pertama namanya jama' takdim, kalau waktu kedua namanya jama' takhir. Kalau ada pengertian diringkas menjadi 2, namanya sholat jama' takdim qasar, jama' takhir qasar. Peserta didik mampu melakukan sholat jama' qasar dengan baik dan benar. Ini sudah dijelaskan tadi. Sholat yang dapat dijama' dan diqasar, ingat, sholat yang bisa dijama' dan diqasar itu, kalau sholat jama' itu kan ada 4, zuhur dengan asar. Ingat nih, zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur sama. Kemudian maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Ini yang bisa dijama' nih, yang digabungkan. Dan nggak bisa itu asar dengan maghrib, kagak jodoh. Kok kagak jodoh? Maksudnya asar itu waktu siang, maghrib waktu malam, jadi nggak bisa. Yang bisa dijama' sesuai dengan waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang bisa dikosor itu hanya 3, sholat yang rubaiyah, yang sholatnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Kalau sholat maghrib dengan isya tadi sudah dijelaskan. Lanjut, peserta didik mampu menyimpulkan dari surah An-Nisa ayat 101. Nah, ini kalian lihat di buku kalian itu halaman 143. Nah, yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Nah, nanti kalian harus pahami, harus hafal tuh. Karena bisa jadi nanti kalian ditanya itu perkata yang digaris bawah ini artinya apa, yang menyebabkan ayat ini menjelaskan tentang apa. Jadi harus kalian pahami tentang ayat ini maksudnya apa, kemudian artinya apa. Dan kalau bisa dihafal. Yang kedua, yang ke-26 ini peserta didik mampu menyimpulkan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ini berarti tentang sholat Jum'ah. Ini ada di halaman 127. Di halaman 127. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentunya tentang sholat Jumat. Nah, tentang sholat Jumat. Nah, nanti kalian harus pahami. Ternyata sholat Jumat itu harus meninggalkan jual beli. Setelah meninggalkan jual beli, kenapa harus meninggalkan jual beli? Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik untuk kalian kalau kalian itu mengetahuinya. Ini hampir sama dengan surah An-Nisa. Bisa juga mengartikan, bisa juga mengenai inti dari ayat tersebut.
Jadi tolong kalian pahami, bukan hanya dihafal ya, dipahami juga. Ayat ini memerintahkan apa, melarang untuk apa. Seperti tadi Anissa, ayat ini memperbolehkan untuk apa, dan sebaiknya syaratnya apa. Nah, syaratnya apa? Kemudian lanjut, peserta didik membedakan nama-nama malaikat Allah. Nah ini, malaikat kan ada banyak, jumlahnya tak terhingga. Tapi yang wajib kita imani, yang menjadi rukun iman, malaikat itu rukun iman yang keberapa? Pertama, billahi, yang pertama kepada Allah. Yang kedua, bimalaikatihi. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nama-namanya itu yang wajib kita imani hanya 10. Ingat 10, wajib hafal tuh. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tolong dihafal. Malaikat yang pertama Allah ciptakan siapa? Israfil. Nanti malaikat yang pertama Allah bangkitkan siapa? Israfil. Yang terakhir Allah wafatkan siapa? Israel. Nah itu nama-nama malaikat tuh, harus kalian pahami. Kemudian nama lain dari malaikat-malaikat itu harus kalian pahami. Nama malaikat Jibril, nama lainnya siapa? Nama malaikat pencatat kebaikan, keburukan siapa? Nama penjaga surga siapa? Nama penjaga neraka siapa? Nama lainnya. Nah ini perlu kalian pahami. Selanjutnya, membandingkan sifat malaikat dengan makhluk lain. Nah ini juga ada di buku paket kalian, itu ada di tabel, karena biar kalian lebih mudah. Itu di halaman 97, malaikat jin manusia. Ya salah satu contohnya gini, malaikat diciptakan dari nur cahaya, jin diciptakan dari api. Nah kalau manusia diciptakan dari tanah. Ini kan perbedaan-perbedaannya. Kemudian kira-kira persamaannya apa dari semuanya itu? Nah, persamaannya apa? Nah, kalian cari, harus tahu tuh. Persamaan malaikat itu apa, jin apa, manusia apa. Yang membedakannya apa dari malaikat, jin, dan manusia. Lanjut, tugas-tugas malaikat harus tahu nih. Malaikat Jibril, contohnya menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail, rezeki, mengatur awan, kesejahteraan makhluk. Israfil, meniup sangkakala berapa kali? 3 kali. Kemudian malaikat Israel, mencabut nyawa. Sampai kepada malaikat penjaga neraka dan surga. Surga Ridwan, neraka malaikat Malik. Ingat, nanya kubur, menyiksa kubur. Siapa tuh? Munkar Nakir. Catat kebaikan. Ingat, Rokib. Jangan terbalik. Kejahatan, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, dosa, malaikat Atid. Apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Tentunya yang paling intinya adalah agar kita bisa meniru taatnya malaikat. Tuh, itu paling penting tuh. Malaikat kalau disuruh sama Allah nggak pernah ngomong entar sok. Diberita langsung. Itu intinya. Itu juga bisa kalian lihat di halaman 99. Nah, 99 itu kalian bisa lihat. Kalau misalnya beriman kepada malaikat Jibril, berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Itu salah satu contohnya. Kalau malaikat Israel berdoa agar nanti sakaratul mautnya mudah. Dan seterusnya. Kalian bisa baca halaman 99 sampai halaman 100. Kita lanjut. Nah, menyimpulkan dan memahami dari ayat Al-Anbiya ayat 19. Berarti ini mengenai tentang malaikat. Nah, kalian harus artiin, kemudian harus pahami mengenai ayat itu.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Wa man indahu. Nah, itu artinya apa? La yastakbiruna an ibadatihi artinya apa? Wa la yastahsirun artinya apa? Jadi kalian harus pahami perkata-perkata tadi. Ya, mudah-mudahan ini mudah lah. Karena di bawahnya sudah ada artinya, tinggal kalian cocokkan saja, jangan sampai terbalik. Dan inti dari ayat itu apa? Malaikat itu nggak pernah sombong, nggak pernah angkuh. Walaupun taat kepada Allah, ibadah dari awal diciptakan sampai dia meninggal dunia, sampai hari kiamat, mereka la yastakbirun, nggak pernah sombong. La yastakbiruna an ibadatih, nggak pernah sombong dengan ibadahnya dia. Wala yastahsirun, dan nggak pernah letih. Kalau kita kan sholat taraweh aja nih 23 rakaat plus witir 3 tadi, udah ngap-ngapan, udah kecapean. Malaikat itu la yastahsirun, nggak pernah letih, tetap semangat. Kayak kita sekarang belajar, walaupun pandemi tetap semangat. Mudah-mudahan yang belajar nih kisi-kisi ini nih, ya mudah-mudahan aja nilainya bagus semuanya. Ya, kalau bermanfaat silahkan like and share. Masya Allah. Kita lanjut. Peserta didik mampu menampilkan bacaan dan rukun khutbah Jumat. Ini udah ya, udah Pak Ismail jelaskan tadi tuh mengenai rukun khutbah Jumat. Yang puji-pujian itu bacaannya apa, salawat bacaannya apa, dua kalimat syahadat bacaannya apa, doa untuk orang Islam bacaannya apa, sudah Pak Ismail jelaskan tadi. Kemudian ayat Al-Quran itu diawali dengan qala Allah Ta'ala. Ini sikap orang tua sesuai dengan hadis Nabi. Sekarang gini nak, ada berapa kasus itu mengenai sesuatu yang sangat menyakitkan orang tua mungkin ya. Masa orang tua dilaporin sama anaknya ke polisi, kan berarti ini anak durhaka nih. Ya bagaimana dia mau sukses? Bagaimana dia mau sukses? Sedangkan orang tuanya aja dicelakain sama dia. Intinya, kalau kita mau dapat keridhaan Allah, ada pada keridhaan orang tua. Tapi kalau kemurkaan Allah juga sama, ada di kemurkaan kedua orang tua. Ya, jangan bilang ayah saya aja yang baiat atau ibu saya aja, nggak boleh. Dua-duanya. Berbakti kepada orang tua itu dua-duanya, bukan satu doang. Jadi keridhaan Allah terletak pada keduanya, kemurkaan Allah ada pada keduanya. Tapi memang yang paling diutamakan adalah Rasulullah, itu adalah ibu. Bahkan Rasulullah itu sampai menyebut nama ibu itu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Nah, inilah yang menyebabkan orang tua itu, yang pertama ibu itu memiliki 3 derajat dibandingkan seorang ayah. Tata cara sholat jamak qashar dengan niat yang benar. Nah, nanti di sini akan ditampilkan beberapa niat. Jadi kalian tahulah, misalnya usolli fardhu maghrib, berarti sholat maghrib, tinggal kalian niat. Ada kata-kata qashron, jamak takdim atau tidak. Kalau seandainya di situ menggunakan kata jamak takdimin, berarti jamak takdim. Kalau misalnya di situ ada qashron, berarti sholat qashar. Nah, ini kalian harus pahami niatnya. Itu ada, tenang aja. Itu ada di buku di halaman 144 sampai 149. Wah, banyak banget Pak Ustadz. Tenang aja. Gampang aja kok. Sebenarnya kalau usolli fardhu asri berarti sholat asar gitu aja. Yang penting kalian harus tahu artinya tuh. Usolli fardhu asri, nah, itu berarti sholat asar. Sholli fardhu zuhri berarti sholat zuhur.
Tinggal kalian pahami kosron, ada kata-kata kosron berarti dikosor, jamak takdim berarti jamak takdim. Terus sempurna kalimatnya. Makanya jangan asal menjawab, tapi kalian pelajari dulu dari halaman 148 149. Kalian lihat saja. Kemudian mengamalkan sikap taat, patuh dan hormat pada orang tua. Ini sudah Pak jelaskan tadi ya, mengenai orang tuanya itu muslim, non muslim. Sikap kita bagaimana tatkala orang tua kita lelah, kita juga sama lelah, itu bagaimana sikap kita. Kemudian peserta didik mampu mengamalkan sikap taat, ini sama juga karena memang banyak nih. Kalau ini kepada guru sehari-hari, sikap sopan santun kita, nggak boleh membantah ya, karena secara tidak langsung guru itu orang tua kita. Ingat, guru itu orang tua kita. Keberkahan ilmu kita itu ada di hormat kita pada guru kita. Bahkan hormatmu kepada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan. Makanya tatkala guru itu ngirim pesan by WA misalnya, ya minimal kalian komen lah, baik Pak, baik Bu. Itu sangat penting. Jangan sampai didiemin aja. Ya karena itu salah satu penghormatan kepada guru tersebut. Selanjutnya, hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, kira-kira menurut kalian nih, kalau kalian berbakti sama orang tua, itu akan mendapatkan apa, nak? Dan kalau kalian berbakti kepada guru, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ini yang perlu kalian baca, kalian pahami. Karena orang tua ini membuka surga. Kalau kalian sudah orang tuanya sudah meninggal nih, satu aja, berarti pintu surga itu yang satu sudah nggak ada. Maka gunakanlah, dalam arti hormatilah sebaik-baiknya, taatlah sebaik-baiknya, sebelum pintu surga dua-duanya hilang dari kalian. Nah, guru juga begitu. Sebelum guru kalian itu meninggalkan kalian, ambillah, pelajarilah dengan baik, belajarlah dengan baik kepada guru tersebut. Karena tatkala mereka semua sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang membimbing kalian. Dan tidak ada lagi yang mendidik kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena tujuan orang tua dan guru adalah menjadikan kalian tuh orang yang lebih baik. Itu intinya. Nggak ada orang tua dan guru itu menyengsarakan murid dan anak-anaknya. Yang terakhir, meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kalian lihat di halaman 99 sampai halaman 100. Mungkin cukup sekian kisi-kisi pada materi kelas 7 dari bab malaikat sampai sholat jamak qashar. Apabila kalian masih belum paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Boleh juga japri Pak Ismailah, silakan. Mudah-mudahan kalian paham. Insyaallah Pak Ismail doakan kalian lancar, nilai kalian bagus semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.